2023 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Sugiarto Sumjan. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang saya hormati, pertama sekali kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sudah mempercayakan dan mengamanahkan perjalanan sucinya melalui edaran grup. Semoga Bapak Ibu tidak salah pilih dan mohon doa serta partisipasinya. Semoga kami pun bisa memberikan dan mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah makan semuanya? Ada yang belum makan? Sudah ya? Oh, itu yang baru datang belum makan. Silahkan makan dulu Pak. Sudah makan, masuk ruangan, udaranya dingin, di luar cuaca hujan, paling enak manasik. Paling enak apa? Tadi saya bilang gitu. Saya udah pesan ke panitia ya. Saya didekatkan dengan tiang. Mohon Ibu jangan dekat ke tiang. Saya khawatir di sini saya mungkin manasik lupa bismika Allahumma ya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sugiarto. Saya insya Allah yang akan menemani Bapak Ibu yang landing Madinah ya, yang penerbangan GA960. Mohon izin boleh tunjuk tangan yang landing Madinah. Landing Madinah 3 bus insya Allah. Oke, terima kasih. Berikutnya nanti insya Allah yang akan menemani Bapak Ibu yang landing Jeddah kemudian langsung ke Mekah bis 14, 15, 14 dan 15. Yang landing Madinah itu bis 11, 12, 13 bersama saya insya Allah. Yang akan menemani Bapak Ibu yang landing Mekah itu Ustadz Al-Nurul Haq. Beliau dalam perjalanan karena tadi ada jadwal khutbah dulu. Insya Allah nanti setelah lagi beliau akan datang dan beliau akan menyampaikan materi manasiknya insya Allah. Mohon izin boleh tunjuk tangan yang landing Jeddah Mekah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tamu-tamu Allah baik yang landing Madinah maupun yang landing Jeddah sudah siap semuanya? Siap apa Bu? Siap? Sudah siap dipanggil Allah? Kenapa jawabannya jadi beda? Yang siap angkat tangan. Yang belum. Yang bingung. Maaf, kalau saya bilang siap dipanggil Allah, yang terpikir apa sih Bu? Oh, yang terpikir mati. Kalau mati belum siap. Kapan siapnya Bu? Mereka siap yang nunggu ini. Oh, ini. Ada 3 jenis panggilan Bapak. Yang pertama, satu hari 5 kali dikumandangkan panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, azan. Azan itu artinya panggilan. Muadzin artinya juru panggil. Makanya ketika muadzin mengumandangkan azan, akhirnya kita dipanggil Allah. Khususnya yang laki-laki tadi hari Jumat itu ada ayat kalau dipanggil sholat wa idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan perdagangan, perniagaan, bisnis. Fas'au ila dzikrillah, bergegaslah. Nanti kita akan saksikan di Mekah dan Madinah begitu kumandang adzan toko-toko ditutup. Di sini kalau kumandang adzan
kuping yang ditutup. Ya, maksud saya nggak dengar gitu. Bergegas, itu panggilan, namanya panggilan sholat. Itu juga harus bersegera. Maka ketika ada panggilan sholat, hayya ala sholat, coba redaksinya indah sekali. Pas Allahu Akbar kita menirukan. Asyhadu an la ilaha illallah kita menirukan. Tapi begitu hayya ala sholat, kita tidak menirukan hayya ala sholat, tapi apa? La haula wala quwata. Apa maknanya? Gak ada daya, gak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kalau nggak digerakkan oleh Allah, nggak akan kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid atau musola. Itu artinya kita menyadari betapa pentingnya Allah menggerakkan hati kita. Namanya nggak terpanggil itu. Kalau kita nggak terpanggil, maka sering kita entar, besok, entar nanti dulu untuk sholat. Panggilan pertama, panggilan kedua, ayatnya jelas Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahul 'azim. Panggillah umatku, panggillah hambaku, panggillah makhlukku bil haji untuk haji ke Baitullah. Umrah dan haji itu juga panggilan Allah. Bapak Ibu harus siap. Tadi yang jawab belum boleh diralat ya. Sudah siap Bapak Ibu? Memang ada panggilan yang satu lagi. Setelah dipanggil diumumkan di menara masjid. Inna lillahi. Nah, yang tadi Bapak belum siap, yang mana ini? Yang terakhir. Justru yang terakhir Pak, yang kita nggak boleh nawar. Yang pertama kan tar, nanti dulu gitu. Yang kedua juga gitu, udah mampu juga nggak haji-haji. Tapi yang ketiga, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Israel datang, emang Bapak bisa tar dulu ada? Nggak ada ya. Ini mau izin saya amati dari depan ini beberapa saya lihat ada yang usianya di atas saya ya. Harus dia di bawah saya. Tapi soal panggilan yang ketiga nggak ada yang tahu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu. Tapi saya mau duluan Bu. Boleh mau nggak silahkan. Kapanpun kita dipanggil, semoga Allah takdirkan kita dipanggil menghadap dalam keadaan husnul khawatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk panggilan yang kedua ada jawabannya Bapak Ibu. Namanya talbiyah. Talbiyah ini respon jawaban kita ketika dipanggil untuk menuju Baitullah. Kita latihan sama-sama melafazkan talbiyah Bapak Ibu. Boleh bergantian dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Kami siap memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami siap memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami siap memenuhi panggilan-Mu ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, segala kekuasaan hanya milik Engkau. La syarika lak, tiada sekutu bagi. Bapak Ibu, kamu semua yang saya hormati,
Kita berharap ibadah umroh kita yang kita akan lakukan besok, Allah akan takdirkan menjadi ibadah umroh yang makbul dan mabrur. Amin. Makbul itu artinya diterima, Bapak. Jadi kalau kita tanya apa syaratnya makbul, itu biasanya orientasinya kepada syarat rukun yang terpenuhi. Tapi selain makbul, kita mengenal istilah mabrur dari kata birro yang birro. Apa itu mabrur? Punya dampak positif, punya dampak kebaikan bagi pelakunya. Pak, ada nggak Pak orang yang sudah umroh, tapi perilakunya tidak berubah menjadi lebih baik? Ada nggak? Ada nggak? Yang mana orangnya Pak? Ibu udah suruh. Siapa? Menantu? Tetangga? Insya Allah nggak ada ya. Insya Allah nggak ada ya. Ada nggak orang yang sudah haji tapi tutur katanya masih belum santun? Ada nggak? Itu berarti belum mabrur ya. Baru mabrur ya. Belum mabrur. Nah kita berharap pulang umroh nanti insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sholatnya lebih rajin, ibadahnya lebih istiqomah, rumah tangganya semakin sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya makin berkah, putra-putranya makin soleh-solihah. Itu namanya umrohnya makbul dan mabrur. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Pak Ustaz Ali. Beliau yang akan mengisi manasik haji Bapak Ibu. Tadi sudah diserahkan Ustaz. Mohon izin saya lanjutkan, saya memberikan pengantar saja Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi kita berharap ibadah yang kita lakukan besok itu makbul dan mabrur. Amin. Agar makbul dan mabrur, pertama Bapak Ibu akidah. Akidah ini ibarat bangunan ini fondasinya. Ibarat pohon akarnya Pak. Selama niat saja, mohon maaf Allah nggak berkenan menerima. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibarat surat, ini itu alamatnya Pak. Jadi Bapak umroh ini karena apa? Ibu umroh biar apa? Karena siapa? Beberapa waktu yang lalu mau izin belum ada sebulan saya sampai. Apalagi Ustaz Ali belum ada berapa kali baru nyampe. Bulan itu baru nyampe berangkat lagi. Pernah kita bawa jamaah Pak. Dia kan dari mulai awal itu ngedumel aja. Ya Allah mukanya nggak ada ceria-cerianya gitu. Ternyata kenapa? Kameranya ketinggalan. Ternyata umroh Ustaz, padahal niat saya bisa bikin konten YouTuber ternyata. Bahkan ada yang umroh sambil live streaming. Ada yang umroh, kenapa Pak? Saya bukan cuma nemenin istri Ustaz, cuma nemenin. Jadi kesana tuh nemenin istri aja. Ibadah juga, saya kan mengantar. Ada yang umroh karena gak enak sama teman sekantor. Itu bukan karena lillah. Makanya tadi iklan kita, yuk kita ulangi. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Jadi hanya memenuhi panggilan Allah kita, lillahi ta'ala. Makanya untuk haji dan umroh itu kata lillahnya depan belakang Pak. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang kedua, wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillah hanya haji dan umroh, lillahnya depan belakang. Karena apa? Berpeluang syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kalau syirik besar, mudah-mudahan kita nggak termasuk ya, menyembah berhala. Tapi syirik kecil apa Bapak Ibu? Tepat sekali. Ya. Pamer. Hari ini Bapak Ibu, kiai saya bilang benda kecil ini setan gepeng. Ini yang dikit-dikit, Masya Allah, upload foto. Nggak ada yang lain ya. Dikit-dikit share ke WhatsApp grupnya. Nggak ada yang komen ya. Udah bukan lillah lagi. Bukan nggak boleh, silahkan bawa handphone. Tapi tata niat, luruskan. Niatnya apa? Untuk komunikasi pribadi, untuk memotivasi kalau sudah tiba di tanah air. Bukan untuk dipamerkan. Itu sekarang ini udah ada di akun medsosnya itu. H-1 namasik. Maksudnya apa ya? Minta doa boleh kalau kita minta doa. Tapi kalau maksudnya, oh nggak ada yang nanya ya, itu level apa?
Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, besok aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, bukan untuk yang lain ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku berikrar, aku gak akan menyekutukanmu ya Allah, ibadahku untuk Engkau, aku gak akan pamerkan, hanya aku persembahkan untuk Engkau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua syariat, Bapak Ibu, nanti kita akan dengarkan dari Ustaz Ali dari mulai ikrar sampai ta'alul, beberapa ketentuan yang kita harus ikuti biar umroh kita makbul dan mabrur. Nah, yang ketiga nggak kalah pentingnya akhlak. Akhlak. Pertama, akhlak kita kepada Allah. Mohon izin. Pernah ada jemaah mau berangkat umroh menemui saya di depan situ. Ustaz, saya gedung. Kenapa? Nah, Ustaz, pernah ada yang bilang katanya Mekah itu tempat pembalasan. Maksudnya Pak, kalau di sini suka gambar nanti di sana. Kebetulan yang nanya itu The Collector, Pak. Kalau di sini suka nendang nanti di sana. Pernah dengar gitu? Dari Ustaz siapa? Yang mana Ustaznya? Masih bukan reguler. Dari mana dasarnya? Coba cek 99 asma Allah di Asmaul Husna. Ada nggak Allah Maha Pendendam? Itu sudah suudzon pada Allah. Ana inda dzanni 'abdi bi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman melalui lisan baginda Nabi SAW, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima taubat, insya Allah terjadi. Tidak ada sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun maksiat kita yakin Allah akan mengampuni. Insya Allah nggak ada. Belum lama pas lagi pandemi baru usai, ada jamaah saking takutnya kalau berdoa merembang. Udah berdekat itu panas tuh Ustaz. Saya pikir ada yang gampang tadi. Nggak tahu apa, arek masker lepas. Ada aja. Takutnya katanya Pak. Makanya paham-paham yang nggak benar Ibu ya, mohon kalau bisa tidak terlalu masukkan hati. Itu nakut-nakutin orang untuk umroh ya. Bapak Ibu, insya Allah kita di sana akan menjemput ampunan Allah. Amin. Sebanyak apapun dosa, justru kita berangkat untuk mohon ampun pada Allah, minta maaf atas semua kesalahan-kesalahan kita. Apalagi umroh kita ini nanti Sya'ban menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita menuju ke tanah suci, mensucikan diri menjadi tamunya Allah yang Maha Suci untuk menyambut bulan suci. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu ingin nggak ibadah umrohnya ini nikmat, menyenangkan, membahagiakan? Cuman Bapak yang ingin, yang lain enggak kayaknya. Ingin aja, Bapak ingin banget. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda sesungguhnya segala puji segalanya harus dipuji. Wan ni'mata segalanya harus dinikmati. Nikmat kita Allah. Ini mejanya sama, bayarnya sama, paketnya sama, hotelnya sama. Yang satu ada yang enjoy, nikmat, senang, gembira. Yang satu ada yang dari berangkat berut terus, ngedumel terus. Bapak Ibu, silahkan pilih sehebat apapun travel, semahal apapun travel. Kami sudah pernah memilih, bukan memilih, mendapatkan keluar jamaah. Mana aja, apalagi hari gini Pak. Gak ada yang sempurna pelayanan itu. Kalau mau nyari celahnya dari sekarang udah gak ada celah ini. Tadi saya dengar sambelnya pedesan kamu ya. Mana sih mau nyari sambel? Masak piring udah mulai. Masak piringnya kayak gini makan buah. Nah, piring kan itu. Pak, Bu, tolong agak sedikit bedakan ini persoalan apa? Kalau persoalannya misalnya soal tanggung jawab travel, nggak amanah, dijanji makan kok nggak makan, jadikan masuk hotel kok enggak, Bapak boleh datang ke YLKI gampang, kantor RW mana-mana. Tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang itu hal sepele,
Dan itu bisa diselesaikan, nggak perlu emosi. Kadang-kadang kita lagi marah tuh, kira retro ya, nah sudah kan? Pernah sekali bawa jamaah tahun 2009. Beliau kesel, memang kami punya sedikit kesalahan karena apartemennya nggak sesuai dengan ekspektasi beliau. Hajian waktu itu, yang sabar apa? Tenang, kita sedang baik-baik. Sabar ada batasnya. Pak Haji dulu dia mabrur. Saya nggak mabrur, nggak apa-apa. Besoknya dia dipeluk, Ustaz, mohon maaf, mau yang marah-marah kayaknya bukan saya. Jadi siapa itu? Orang kalau marah kuasai siapa, Bu? Setannya kenapa lihat saya sih? Setan gitu. Makanya lain kali kalau marah coba ambil cermin, Bapak. Untuk Bapak Ibu ketahui, begitu kita pakai pakaian ihram, setan yang terjun, setan yang mendapat tugas mengganggu para jamaah yang pakaian ihram, itu pangkatnya bukan lagi sersan atau kopral. Itu udah kenal. Ya minimal irjen lah Pak. Innal hamda. Semuanya dipuji. Bersyukur ya Allah, aku udah sampai ke sini. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku sampai ke sini. Berapa banyak orang yang mendambakan training ke sini belum keturutan. Kemarin kalau udah daftar itu belum kena COVID. Ada yang sudah daftar ketipu. Alhamdulillah sampai sini mengalahkan segala-galanya. Innal hamda, semua disyukuri. Wa ni'mata, semua dinikmati. Kalau ada yang kurang-kurang, anggap itu teguran dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, saya sampaikan dari sekarang. Hampir jarang kami, jarang sekali, koper langsung ke bapakku semua sampai. Ada aja koper yang nyasar lah, yang selepas apa tandanya lah, ada aja. Mohon bersabar, Bapak Ibu nanti kalau sampai kamar, koper besar belum nyampe, beritahu kami. Pak Ustadz, koper saya sama saya sama ini belum nyampe, kami upayakan. Demikian juga yang sekamar bertiga, tapi kopernya masuk 4, kabari Ustadz, saya sekamar bertiga, koper saya se-4. Karena kedatangan berarti kan kelebihan. Ada kejadian sekamar bertiga, kopernya ber-4, yang satu buat jemur handuk. Udah tetangga kamarnya nyari-nyari. Kan ada 9 kamar kan tengah-tengah Pak ya. Orang mikir punya dia, masukin aja. Dan kalau koper nggak ketemu, komunikasi pada kami, kita cari, kita lacak. Kita nggak sampai sana malam Pak, terutama yang ke Madinah. Kalau makan saya sore saja. Ada petugas billboardnya masih juga kerja, kadang nulis angka 4, keliru 9, ada. Nah, bantu kami doa, jangan jadi masalah. Diperbesar, buat grup ini katanya teknik profesional, Masya Allah, emosinya. Emang kami nggak ketawa dengan kayak gitu? Ketawa banget kayak gitu Pak. Serius. Petugas juga hafal. Kemarin ada jamaah yang terakhir nggak ketemu, malah bersyukur Ustaz. 3 hari nggak ketemu, pas mau kontak ketemu, Ustaz baru ketemu, kenapa? Itu keberadaan saya. Kenapa? Ternyata ibunya juga mudah-mudahan nggak ketemu, kenapa? Di dalamnya ada lato-lato. Anaknya mau main, Allah akur tidak ketemu dulu. Nyasar ke sebelahnya. Karena ada jamaah itu, koper saya nggak ketemu jangan-jangan karena itu. Karena itu apa? Di dalamnya ada sesuatu apa? PR saya dikasih bos untuk bikin proposal untuk tender besok. Saya udah malas. Kopernya ketemu. Dan juga nanti dua Allah ingin saya fokus. Tetap cari 1000 alasan lah. Oh yang penting jangan gara-gara koper tidak mabrur, itu aja. Ya. Innal hamda. Semua disyukuri. Wan ni'mata. Semua dinikmati. Ibu-ibu yang sekamar berempat sudah lihat daftar kamarnya belum? Sudah. Di sini Bu, di bawah foto ada nama-namanya. Sudah kenal belum? Tunjuk tangan yang belum kenal. Nah, hati-hati ini peluang mabrurnya tinggi. Pagi-pagi datang Ustaz Ali, Ustaz, kenapa Bu? Itu diingetin teman saya itu. Kenapa? Pengertian banget. Kamar mandi udah saya nahan banget, dia nyuci, nyanyi pula. Kalau dapat teman seperti itu, apa yang diucapkan?
Innal hamda. Udah syukuri ya, nikmati ya. Ada yang kita lagi tidur nyenyak, dia keresek-keresek beres-beres oleh-oleh, keresek lagi beres-beres koper, suaminya masuk keresek-keresek. Nggak tidur kan? Kalau punya teman sekamar seperti itu apa yang diucapkan? Disyukuri ya. Ada sekamar berempat, yang dua kalau tidur lampu harus gelap, yang dua kalau gelap nggak bisa merem. Pas dia bangun, nyalain, dia mati. Satu lagi, lah kok mati, dia nyalain lagi. Semalaman ngurusin, selamat menikmati penderitaan. Nanti malam latihan, lampu terang ya. Kalau dapat teman seperti itu, apa yang diucapkan? Innal hamda. Sama ada jemaah, tapi yang di kantor. Pak, kenapa tidur di sini? Tidur di luar, Bu. Di sofa, lobby hotel. Dia Ustaz teman sekamar. Kenapa AC? Kamu Ustaz? Lampu. Kenapa? Teman saya datang duluan, saya belakangan mau merem, nggak bisa Ustaz. Temennya kata Pak, kan saya udah bilang, aku udah innal hamda Ustaz. Tapi nggak bisa merem. Udah innal hamda. Saya jadi ketawa. Ibu udah innal hamda. Terus, Ustaz boleh nggak saya tidur di kamar Ustaz aja? Kita sekamar kan poskur rame-rame itu dalam kamar kami aja Mbak, udah sepuh ya orang Jawa. Alhamdulillah, pengurus ngalah tidur di bawah, tidur di atas. Nggak sampai 10 menit tidur nyenyak banget. Dan ngorok kenceng banget. Ustaz Ali yang harus innal hamda. Innal hamda. Semua disyukuri ya. Wan ni'mata. Semua dinikmati. Lagi antri prasmanan kayak gitu nanti. Ya. Temen dapat nasi, dapat sayur, dapat lauk. Habis. Apa yang diucapkan? Mas, lauknya habis. Innal hamda. Kan cateringnya nggak tahu Pak, nggak ikut mau masuk innal hamda. Maksud saya nggak usah marah, tinggal bilang catering, Mas, lauknya habis, selesai. Dan mohon dimaklumi, kadang-kadang beberapa jamaah umroh itu ada yang berangkat umroh sekaligus program perbaikan gizi. Makan apa jadi ambil? Nggak ikut temennya ya? Boleh sih, tapi tolong sisakan yang lain. Ngambil cukupnya kalau kurang. Jadi kalau habis jangan innal hamda ya. Tapi apa? Mas, lauknya dia bingung, lauknya habis kemarin senang dia innal hamda. Apalagi nanti yang di Mountain Peak, alhamdulillah insya Allah menunya Indonesia Barat. Ada yang Mountain Peak ya, saya lihat. Insya Allah. Ada juga yang di Saza, dua-duanya, baik yang Madinah maupun yang di Mekah. Mohon doanya yang Bapak Ibu dimati, itu menu dan restorannya alhamdulillah milik NRA. Insya Allah masih bisa ketemu sambal terasi, insya Allah ya. Innal hamda. Semua disyukuri. Wan ni'mata. Semua dinikmati. Jaga akhlak dengan sesama, ya. Tolong saling menolong, saling menghargai. Kalau sekamar diamanahi, misalnya ada yang sekamar orang sepuh, anggap itu jadi ladang amal, kesempatan untuk membantu yang sepuh. Ada sekamar yang mohon maaf tidak bisa baca tulis, pernah saya ngomong itu. Jadi guru yang baik ngajari itu, ya. Pokoknya Bapak Ibu, Allah pilih Bapak Ibu memang yang paling tepat untuk melayani beliau. Nanti begitu mendarat, pas di conveyor itu ada yang sepuh nggak bisa bawakan kopernya, dibantu. Akhlak pada sesama. Tepat waktu, disuruh ke bus jam sekian, tepat waktu. Ada yang udah dipanggil nggak ada, dicari di restoran nggak ada, dihubungi di kamarnya, teleponnya nggak diangkat. Coba sudah siap naik bus mau ziarah, semua udah kesel itu. Ini nggak tahu istri. Bawa barang belanjaan misalnya. Semua udah marah kan, kesel. Ibu dari mana? Belanja Ustaz. Terus untuk saya nggak ikut ziarah. Innal hamda. Nikmatin aja lah gitu loh. Kita takdirkan ketemu seperti itu ya. Bapak Ibu, nah ini sekedar mengedukasi sedikit saja. Umroh itu dengan haji beda ya.
termasuk umrah Ramadan. Yang ada hadis al-umratu Ramadan kal haji ma'ana. Umrah Ramadan seperti haji bersamaku. Itu kalimatnya seperti. Bukan saya bilang ini seperti handphone. Seperti atau bukan? Handphone atau bukan? Jadi seperti haji kan berarti bukan haji. Jadi kalau ada yang bilang umroh sekian kali sama dengan haji, salah. Umroh ya umroh, haji ya haji. Umroh itu ulama ada yang berpendapat wajib karena ayatnya wajibul hajj wal umrata. Tapi dia mengatakan sunnah. Nah, umroh wajib diantaranya kalau nazar. Tapi kalau haji semua ulama sepakat wajib dan dia rukun Islam. Umroh bukan rukun Islam. Bapak Ibu yang belum haji masih punya hutang rukun Islam. Belum lunas. Ada sahabat yang mengadu pada baginda, ya Rasul, orang tuaku meninggal, sudah mampu belum sempat haji, apa yang aku lakukan sebagai anaknya? Kata Nabi, kalau orang tua punya hutang, apa yang kamu lakukan? Pelunasinya, haji sama dengan hutang. Kalau belum ditunaikan, belum lunas. Nah, Bapak Ibu yang di sini ada yang belum haji, sudah daftar. Ada yang belum daftar haji. Mohon izin, kalau yang belum daftar haji, kalau ditanya orang, hati-hati menjawab. Itu jadi doa. Pak, udah haji? Belum. Udah daftar? Belum juga. Kenapa? Ustaz, saya kayaknya nggak mampu, nggak bakal mampu orang itu. Sudah bilang apa? Ana inda dzanni abdi. Jawaban tepat, insya Allah Ustaz, saya segera daftar. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu punya penghasilan tetap. Kadang-kadang aneh ya, renovasi rumah sanggup, ganti kendaraan sanggup, menyisihkan buat tabungan haji belum. Allah nomor sekian kan, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang umroh ini semua bersegera untuk pergi haji. Amin. Tidak harus lewat NRA bukan, boleh lewat MKU, BSA, Taruna, atau travel yang lain. Bapak sudah sundut. Tidak harus lewat NRA. Boleh lewat apa? Nah, atau travel yang apa? Travel yang lain itu? Ini nggak ada pikiran era, saya nggak promosi, cuma menawarkan aja. Saya ketemu lagi. Kalau Bapak Ibu ingin pergi haji, berarti Bapak Ibu sudah ada keinginan yang mendalam dan buktinya daftar. Daftar ya. Minimal ngumpulin brosur dulu pulang umroh. Jangan malah kemarin ada jamaah di Arafah cukir-cukir ini ya, gali-gali tanah Ustaz. Naruh foto, saya bilang masih muda. Lah, ngapain? Katanya kalau foto ditaruh di Arafah ini nanti bisa haji. Dari siapa? Dari ustadznya. Ustadznya haji belum juga. Kalau mau haji foto jangan taruh Arafah, taruh di travel. Berikut ongkosnya, insya Allah. Ya, haji itu hanya di bulan Dzulhijjah tahun sekali. Tapi kalau umroh kapan saja selama ada bisa dikeluarkan. Haji ada wukufnya, Bapak Ibu nanti nggak ada wukuf ya, jangan nagih Ustaz Ali. Kita wukufnya kapan? Juga nggak ada melempar jumroh, yang ada melempar real. Bapak Ibu ini sedang mengotor saja ya, beda ya. Pulang dari umroh punya pengetahuan baru, haji ya haji, umroh ya umroh. Saya doakan semoga semuanya nanti Allah izinkan bisa berangkat haji, amin. Ada satu lagi bedanya Pak, tapi saya nggak berani tulis di sini ya. Orang kalau haji, kalau pulang dipanggil Pak Haji. Kalau umroh, saya nggak pernah dengar itu Bu. Jangan tak dipanggil Pak Umroh, itu nggak ada dasarnya kan. Haji dipanggil Pak Haji juga itu tradisi ya, itu budaya. Bapak Ibu, hari ini kita tadi sudah bersiap diri. Sebelum berangkat berbanyak doa, berbanyak taubat, berbanyak ibadah. Bisa jadi Bapak Ibu kita dipanggil Allah ini karena masalah yang kita hadapi. Jadi karena banyak problematika yang melilit, Allah panggil, hei sini hambaku, curhat padaku. Jadikan umroh kesempatan untuk curhat, mengadu pada Allah, terutama yang punya masalah. Bapak Ibu pada punya masalah? Punya masalah Pak? Iya, kan dari wajahnya sih. Wajah-wajah bermasalah.
Maksud saya masalah itu bisa jadi ada yang punya masalah dengan rumah tangganya, ada dengan keluarganya, ada yang masalah dengan kesehatannya, ada yang masalah dengan tempat kerjanya, ada yang masalah dengan ibadahnya yang masih belum bisa istiqomah. Itu semua masalah. Adukan masalah kepada Allah, curhat kepada Allah di Baitullah, ungkap semuanya. Karena tanpa tersebut Allah sudah tahu apa yang ada di kita. Curhat pada Allah dijamin rapat, gak bocor, Bu. Kadang-kadang curhat sama teman, cuma sampai yang aku kasih tahu ya. Diam, besok saya update dengar semua. Ternyata yang kita curhati, tuh ngaku kan? Curhat pada Allah. Banyak berdoa. Sekarang mulai tulis doa apa yang mau dipanjatkan. Dan doa jangan egois. Doa untuk tetangga, karib kerabat, pemilihan, doakan semua, ya. Kenapa? Karena bisa jadi doa yang kita panjatkan itu waktu membantu dipercepatnya ijabah. Kemudian juga akui dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Bisa jadi kita diundang karena Allah ingin bersih dosa kita pulang dari sana, ya. Perbanyak taubat. Sebelum berangkat minta maaf pada sesama, mohon doa, ya. Bagi yang punya orang tua, mohon ridhonya. Jangan sampai kita berangkat orang tua nggak tahu, ya. Suami yang berangkat tanpa istri minta ridho, minta ikhlasnya istrinya, diberikan kalau sebaliknya. Teman-teman kantor minta maaf, minta doa, minta izin, ya. Kenapa? Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai ibadahnya terhalang karena ada orang yang ridho dengan kita. Sebaiknya langsung, ya. Telepon, video call, syukur kalau datang. Jangan nulis minta maaf itu di medsos. Takutnya ada niat yang enggak minta maaf. Sebelum berangkat tunaikan hak dan kewajiban. Kita berangkat masih tanggal muda. Rekening listrik, rekening telepon, gaji karyawan belum tunaikan atau belum. Nah, yang terakhir kalau memungkinkan Bapak berwasiat. Wasiat itu tidak identik dengan kematian saja, tapi wasiat yang baik-baik, ya. Tolong selama Bapak Ibu pergi, jaga adik-adik, ya. Tolong ya, selama Bapak tidak di rumah, rajin sholat, ya, itu wasiat. Ini adalah tradisi dari para salafus saleh. Kalau mau musafir seperti itu, ya. Syukur kalau misalnya diselenggarakan acara khusus mau berangkat besok, pagi-pagi kumpul karena sebut namanya, kamu, anak dia pertama, tolong ya, selama Bapak pergi nanti. Itu anak akan pergi, maknanya dengan sebaik-baiknya, ya. Bersiap diri. Baik, Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah sudah berkenan hadir manasik. Terima kasih sekali. Termasuk Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, kalau berkenan hadir manasik, saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang yang tidak nyambung informasinya itu manasik gak hadir, walaupun sudah pernah umroh. Mungkin ibadahnya nggak beda. Secara syariat sama, tapi regulasinya beda-beda, Pak. Umroh sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Makanya umroh itu selain mendapatkan tuntunan syariat, itu ada arahan petugas. Kemudian berkenalan dengan sesama. Tapi kan udah berkenalannya nanti setelah ini kenalan. Teman sekamar siapa, tukar nomor telepon dan seterusnya. Kemudian ada informasi teknis. Nanti kita jelaskan. Bapak Ibu sudah terima ID card semuanya? Sudah? Nah, cek betul nggak nama Bapak Ibu, ejaannya, fotonya. Nah, kemarin pernah ada ibu-ibu sudah sepuh, fotonya muda banget. Tadinya kan mungkin salah, Pak. Mumpung masih manasik bisa diperbaiki. Kemudian ada namanya lembar kontrol. Bapak Ibu sudah terima semua? Mohon cek, saya bantu. Yang di depan ini adalah identitas kita, nomor paspor, penerbangan kita, hotel kita, nomor kontak petugas bandara, semua ada. Bahkan WA center adalah ada semua. Bapak Ibu yang bersama dengan saya ada nomor pimpinan rombongannya, saya. Yang bersama Ustadz Ali, bis 14, 15 juga ada. Nah, di sini ada jam berapanya. Di foto, dikirim ke keluarga. Ya, di foto kalau misalnya lecek segala macam. Di baliknya ada itinerary singkat, jadwal penting, walaupun masih mungkin berubah Bapak Ibu, ya. Penerbangan jam berapa dan seterusnya, ini penting. Ya. Sudah, berikutnya Bapak Ibu, koper sudah dikumpulkan semua. Khusus yang ke Jeddah langsung Mekah, yang putra, bapak-bapak, kain ihram sudah dikeluarkan.
Sudah, nanti Ustaz akan jelaskan di mana kita pakai ihramnya ya, baik yang Mekah maupun yang ke Madinah. Kemudian power bank tolong dikeluarkan, tidak boleh bawa power bank. Kalau mau bawa cairan itu bolehnya di bagasi, bukan di cabin. Sabun, sampo yang lebih dari 100 ml. Pengarahan seperti ini tidak pakai di mana sih? Nah sekarang ada peraturan terbaru lagi. Nanti begitu mendarat kita di Jakarta, itu nggak boleh lagi kumpul di konveyor, Bapak Ibu langsung keluar. Mungkin kemarin ada kejadian apa saya nggak tahu, ada penumpukan jamaah sehingga akhirnya ada trouble. Akhirnya sekarang belum keluar. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai membuat dulu saya umroh sudah sekian kali nggak pernah. Beda Pak. Beda. Termasuk nanti ketika Bapak Ibu di Raudhah sekarang pakai tasri. Nah hal-hal semacam ini kalau di saat manasik tidak hadir itu jadi problem. Nah, ya. Baik. Besok Bapak Ibu 3 jam sebelum take off mohon hadir di bandara. Penerbangan yang GA960 yang bersama dengan saya jam 15.20, berarti 3 jam sebelumnya. Mohon kalau bisa paling lambat sekitar jam 12 sudah ada di airport, di Terminal 3. Jam berapa Bapak Ibu? Kumpul di depan Sate Senayan. Di depan ya, bukan di dalam. Yang bersama Ustadz Ali take off jam 11.30. Hitung mundur jam berapa berarti? Jam 8 dari rumah. Usahakan ya setelah subuh. Kenapa? Bukan Jakarta namanya kalau nggak macet. Hari ini bandara macet total tadi pagi. Lalu tadi pagi saya berjumpa orang tua ke Alhamdulillah kali ini kalau saya berangkat bersama dengan orang tua. Tadi saya coba di Gambir, saya dengar berita total macet ke bandara. Hati-hati. 3 jam sebelum keberangkatan sebaiknya sudah ada di airport. Di Terminal 3 Bapak Ibu. Keluarga boleh masuk, boleh nganter, silakan. Tapi begitu masuk imigrasi sudah selamat tinggal. Bapak Ibu besok akan dibagikan paspor. Nah, pesan saya begitu paspor diterima, cek betul nggak punya Bapak Ibu. Pernah terjadi covernya Bapak Ibu dalamnya tidak. Visanya cek, boarding passnya dicek. Kalau misalnya boarding pass Bapak Ibu dengan keluarga kok beda, kalau memungkinkan lapor panitia, kalau tidak nanti di atas pesawat saja kita selesaikan bersama dengan pramugari dan awak kabin. Tidak usah panik gara-gara saya berjauhan, padahal beda sama pesawat kan, nggak apa-apa, bisa. Jangan hal-hal kayak gitu tuh di drama bisa sampai akhirnya kayak kiamat dunia. Ustaz, ini saya sama suami saya jadi jauh, macam-macam, jauhnya cuma dikit. Dan sampai di atas pesawat juga begitu langsung tidur dua-duanya. Ya Allah, kadang-kadang kayak gini itu hal-hal yang menurut saya nggak perlu besar-besarkan Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini kenapa saya bilang harus cek namanya itu, pernah kejadian Bu. Paspor kita bagi, sudah terbagi semua Pak, tapi masih sisa 1 dipegang ustadznya. Perempuan, ibu-ibu, yang belum kebagian 1, bapak-bapak. Bingung kan panitia, bingung. Ustaz saya mana? Bapaknya juga mulai panik. Panitia udah pada pulang, harus bingung. Akhirnya usahakan telepon ini, gimana panitia kok tinggal 1? Nggak tahunya nggak lama ada ibu-ibu datang. Pak Ustadz, ini bukan punya saya. Saya udah sampai dalam ditolak. Ditolak di imigrasi karena bukan. Saya lihat, ini punya apa Pak? Ibu kenapa ibu ambil? Takut nggak kebagian. Rupanya pas dia datang pas pembagian main comot aja gitu. Kira langsung apa ya? Ini mohon tidak diulang lagi. Begitu terima masukkan tas, jangan sekali-kali dikeluarkan dalam pesawat. Tahun 2007 ada pengalaman pahit. Sudah berapa? 15 tahun yang lalu ya. Dikeluarkan jamaah haji pula, dimasukkan di kantong kursi depannya. Pas turun main turun aja. 3 hari 3 malam nginep di imigrasi Jeddah. Kan paspornya pulang ke tanah air. Menunggu balik dulu. Mohon tidak usah dikeluarkan paspor dari tas kalau sudah di airport. Yang sepuh-sepuh mohon dibantu paspornya disimpan, ya jangan dikeluarkan.
Berikutnya Bapak Ibu nanti di sana akan ada ya standar antri imigrasi. Sekarang alhamdulillah sudah mulai lancar, tidak harus pakai masker dan segala macam. Baik. Nah, begitu sampai di airport, baik yang Jeddah maupun Madinah, ini yang bawah itu yang Jeddah langsung pakai pakaian ihram. Yang Madinah itu biasanya nggak pakai pakaian ihram. Cuma satu pesan saya, Bapak Ibu yang mahir bahasa Arab atau mahir bahasa Inggris, tolong pas antri imigrasi tidak usah dipraktekkan. Itu orang Arab kalau tidak ngobrol seneng yang minta ampun. Tanya macam-macam, sama ibu, udah, rumahmu dekat nggak sama puncak, macam-macam biru tanya. Bisa kalau satu orang 10 menit berapa? Jadi mohon standar aja, tapi juga jangan cemberut. Apalagi kami yang standarnya banyak, sering usulan banyak tapi kenapa Bapak Ibu biar lancar nanti di imigrasi. Setelah itu siapkan paspornya, dengan tertib. Nah nanti ada bis yang di luar. Kalau saja di airport baik di Jeddah maupun Madinah tidak ada porter, mohon kerjasamanya nanti dibawa keluar. Ya. Tapi kalau ada, kadang-kadang porter batu. Dan itu sudah diprediksi. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiba-tiba nggak ada. Tapi insya Allah selama ini ada. Nah, kalaupun ada, porter hanya bantu koper besar. Maka dengan segala kerendahan hati, bagi Bapak Ibu yang punya koper, tidak ada logo NRA, berbeda dari yang lain, tolong lapor sejak di airport Jakarta. Karena kalau bisa, porter tahunya kan tanda. Nggak tahu ini. Dulu pernah ada koper, ada tandanya Pak. Tandanya ternyata khusus. Ada muda gitu. Tidak, marah-marah beliau. Sambil marah menunjukin kartu nama. Tak kenal saya. Pas saya lihat dia di tasnya, jabatannya masih di bawah saya. Ya, beliau wakil rakyat. Sedangkan saya wakil saya. Ada logonya apa? Kopernya beda. Jadi kalian minta maaf, kalau koper yang beda gitu, kopernya nggak mengenali Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu ada yang punya koper dan tidak dari NRA Group, tidak dari MKU, DSA, Haruna maupun dari NRA, lapor ke kami dan kami kasih label. Ya. Termasuk besok di bandara, begitu ada aturan misalnya, tolong kopernya dibagasikan, bagasikan aja semua, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang tiba-tiba bandara punya ketentuan tidak boleh di bawa ke cabin, kadang-kadang seperti itu. Ya. Baik, Ibu mohon bisa yang depan diisi, itu kursi bisa digabung dikeluarkan lagi Pak Mahmud. Yang oke, ada yang baru datang. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, insya Allah bagi yang Madinah kita akan ziarah ke Madinah dulu selama 3 hari. Kemudian dari Mekah kita langsung tawaf sa'i malam itu juga ya. Untuk lebih detailnya program sejak mulai Madinah kemudian ke Mekah dan seterusnya, insya Allah akan dipaparkan secara detail oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ali Nurul Haq. Kepada Pak Ustadz Ali, boleh tafadhol mazkura, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Katanya bakal enggak apa-apa deh hari Sabtu besok. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang sama-sama kita hormati para Bapak Haji Dr. Sugiarto MA dan seluruh dari tim manajemen NRA Group, Bapak Ibu para calon sama Allah yang mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bila Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu dipilih Allah untuk menjadi tamunya Allah. Jadi Bapak Ibu, saya yakin berangkat ke tanah suci sampainya bukan karena kemampuan kita, tapi karena dipilih Allah. Sebab banyak orang yang tidak mampu, kalau sudah dipilih dimampukan Allah sampai ke sana. Bapak Ibu banyak yang tidak mampu sampai di sana. Ayo jawab, banyak tidak? Sudah survei belum? Baik, Bapak Ibu, baik. Saya kasih contoh Pak, saya berdiri. Dinginan tuh. Bapak Ibu, ada seorang ibu-ibu rajin ke pengajian. Dia pagi berangkat pakai baju putih-putih. Pas satu hari berangkat ke pengajian, keserempet mobil mewah, jatuh pingsan. Yang punya mobil langsung ambil itu, dibawanya ke rumah sakit. Sesudah ibu-ibu sadar, yang punya baju bilang, Bu Haji maafin saya lagi teredokan, sehingga nyenggol ibu dan ibu sampai terjatuh. Seluruh biaya rumah sakit saya yang tanggung Bu Haji gitu. Terus kata si ibu, maaf Pak, saya belum haji, saya mah baru buat haji, buat saya ada pas-pasan gitu. Apa kata si yang punya mobil mewah? Kalau gitu sebagai ungkapan maaf saya akan berangkatkan ibu haji, saya bayarkan untuk haji. Subhanallah, sudah dipilih Pak. Jadi kalau ibu-ibu ingin haji gratis, coba deh sering-sering aja. Ya padahal keserempet. Pilih-pilih dulu mobilnya, jangan angkot. Dua kali. Yakin Pak dipilih Allah. Dan bagi orang yang beriman juga merasakan bahwa Bapak Ibu itu dipilih Allah. Harusnya layaknya yang dipilih. Kalau Bapak Ibu siap-siap ya menjadi orang yang dipilih dan tidak mengecewakan yang memilih. Betul? Betul. Kayak ibu dipilih jadi utusan kelurahan untuk lomba masak di kabupaten.